Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon everyone. Bismillahirrahmanirrahim. So today we will discuss two tenses. Kita akan belajar dua tenses, yaitu present perfect dan present perfect continuous. Nah, seperti biasanya kalau di sini ada kata continuous, berarti ini berhubungan sama kata kerja yang ada ing-nya. Nah, gitu ya. Dan apa fungsinya tenses ini? Nah, secara singkat, fungsi tenses ini adalah untuk mengatakan telah. Nah, gitu ya. Karena ini telah, jadi kalau mama kita gambar garis waktu, ini tuh past, ini satunya ini present, ya di sini present, di sini ini future, yang tengah itu present. Jadi kalau telah itu kan berarti kita ngomongin dari belakang ke depan gitu ya, dari dulu ke sekarang. Contohnya, saya telah sholat zuhur. Nah, berarti kan sholat zuhurnya di masa lampau, tapi diomongin di masa sekarang gitu. Nah, itu fungsinya present perfect ini. Pokoknya perfect tense gitu ya. Terus bedanya sama past tense apa, Pak? Kan sama-sama ngomongin yang udah terjadi. Nah, singkatnya bedanya perfect tense dan past tense itu adalah tidak adanya waktu spesifik. Nah, jadi kalau past tense itu cenderungnya kita kasih keterangan waktu, teman-teman. Contohnya ya, yesterday I went to the market. Nah, kemarin aku pergi ke pasar gitu kan. Nah, ada kata keterangannya yaitu yesterday. Nah, kalau yang ini kalian nggak usah tambahin keterangan waktu. Contohnya aku tadi udah sholat zuhur, berarti I have prayed zuhur gitu. Nah, zuhur gitu, teman-teman. Ya, jadi bedanya udah tahu ya sekilas ya. Kalau pas itu ada yesterday-nya, kalau ada maksudnya keterangan waktu. Kalau ini nggak usah ada keterangan waktu, karena keterangan waktu nggak penting di sini. Yang penting adalah sudah atau belumnya, kayak gitu. Nah, ini ya sekilas sudah tahu fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Oke. Present perfect ya, we use present perfect tense to talk about things where there is a connection between the past and the future. Nah, jadi kita pakai present perfect karena ada hubungan antara masa lampau dan masa yang akan datang atau masa depan ya. Contohnya di sini, action completed at some point in the past di sini ya. Jadi kegiatan yang sudah selesai di masa lampau ada di sini. Nah, diungkapkan di sini sekarang. Nah, there is a result in the present. Ada hasilnya di masa sekarang gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi present perfect itu untuk ngomongin telah. Nah, telah itu berarti kan dia lakukan dan selesai di masa lampau dan diomongin sekarang gitu loh. Nah, jadi contohnya, he started writing books at some time in the past. So far he has written 16 books. He may write more books. Nah, dia mulai menulis buku di suatu waktu tertentu di masa lampau. Nah, di sini ada waktu tertentunya ya. Nah, jadi selama ini dia telah menulis 16 buku. Nah, ini yang tidak penting di sini adalah waktunya. Ya, mau waktunya berapa tahun, berapa jam gitu, dia nggak begitu penting. Yang penting adalah hasilnya. As well as the past present perfect symbol, we can use the present perfect continuous tense to talk about events with a connection to the present. Oke, singkatnya present perfect continuous itu kan yang ada ing-nya ya, teman-teman ya. Ing itu kan berarti kalau kita pakai ing cenderungnya kita ngomong sedang. Nah, terus apa Pak maksudnya kok sedang bisa untuk ngomong telah padahal kan sudah terjadi di masa lampau? Nah, bukan gitu. Contohnya kayak gini. Nah, kalian kan umpama saat ini ada banyak yang masih tinggal sama orang tua kan gitu ya. Nah, berarti kalau mau nulis sedang pakai present perfect itu kayak gini contohnya. I have been living with my parents for susah 20 years sama mama. Nah, ini kan maksudnya di sini adalah telah di sini adalah aku sudah tinggal bareng orang tuaku selama 20 tahun. Nah, maksudnya tinggalnya tuh dari dulu dan sampai sekarang itu masih terjadi. Nah, ini fungsinya dari present perfect continuous. Jadi, yang dilakukan di masa lampau sampai sekarang masih dilakukan kayak gitu. Contohnya sholat kan kayak gitu. Kalian kan sudah sholat dari mungkin sejak akil balik kan gitu. Ya, mungkin kelas 4 SD, 5 SD. Nah, I have been praying since. Nah, sama aku udah sholat tuh sejak tahun. Nah, kayak gitu. Nah, jadi sampai sekarang kalian sholat terus gitu maksudnya. Nah, semoga sedikit dipahami ya. Jadi yang present perfect itu untuk ngomong telah aja ya.
tanpa spesifik waktu. Kalau ini present perfect continuous itu yang sudah terjadi dan masih dilakukan sampai sekarang, gitu ya. Nah, untuk keterangan waktunya di sini tidak spesifik banget, ya, tidak sespesifik past tense. Kalau past tense kan mungkin jam berapanya, terus kapannya, gitu. Nah, kalau ini cuma secara umum aja, itu bedanya, gitu ya. Nah, terus contoh-contohnya lagi ya. I have painted the living room blue. I have been decorating the house this summer. Nah, the focus is on the result. Nah, kalau yang ini kan perfect ya, present perfect. Nih, present perfect. Berarti fokusnya pada hasilnya. The activity is finished and we can see the result now. Nah, kegiatannya sudah selesai dan kita bisa melihat hasilnya sekarang. Jadi di sini fokusnya pada hasil kayak yang saya bilang tadi di awal ya. Terus aku telah mendekorasi rumah ini sejak musim panas. Nah, the focus is on the action, decorating, and the action is unfinished. Nah, fokusnya adalah pada kegiatan dan kegiatannya tuh unfinished, belum selesai. Seperti yang saya bilang tadi, I have been living with my parents since for 20 years. Nah, aku sudah tinggal dengan orang tuaku selama 20 tahun. Nah, jadi masih dilakukan sampai sekarang. Nah, kalau kalimat ini berarti bermakna si orang ini masih mendekor rumahnya sampai sekarang dari musim panas yang lalu, gitu kesimpulannya. Nah, kalau ini yang penting ngomong udah selesai aja, gitu ya. Jadi bedanya yang ini sudah selesai, yang ini masih berlangsung dari masa lalu sampai sekarang masih berlangsung. Yang ini, yang present progressive itu. We use present perfect continuous when the focus in on an activity that is unfinished. Betul banget ya. Fokusnya pada kegiatan yang belum selesai. Nah, dari masa lampau sampai sekarang tuh masih berlangsung nih. Ada gelombang di sini, there are waves here ya, telling us that the activities may rise up or go down kayak gitu. Nah, ini kan maksudnya masih berlangsung gitu, teman-teman. I've read the book you lent me. I finished it yesterday. The present perfect simple I've read gives the idea of completion. Ya. I finished yesterday. Nah, aku udah selesai baca buku yang kamu pinjam. Aku menyelesaikannya kemarin. Nah, di sini fokusnya pada waktu nih, ya. Kalau yang di sini fokusnya pada kegiatan yang sudah selesai membaca buku. Nah, I've been reading that book you lent me. Nah, I've been reading that book you lent me. Berarti kalau di sini ada ing-nya, berarti selama ini sampai sekarang masih dibaca. Ya, gitu. Simpel aja sebetulnya dua tenses itu. Yang present perfect fokusnya pada sesuatu yang sudah selesai, yang present perfect progressive sesuatu yang dilakukan di masa lampau dan masih berlangsung sampai sekarang, gitu. Ya. She's been writing email for 3 hours. Dia sudah menulis email selama 3 jam. Berarti sampai sekarang masih nulis email kayak gitu. She's written 10 messages. Dia sudah menulis 10 message. Berarti dia sudah menulis 10 pesan dan sudah selesai, sudah berhenti menulis. Gitu, ya. Tapi di sini fokusnya kembali lagi adalah pada kegiatannya, bukan pada waktunya. Gitu, guys. Nah, ini sama. Nah, sama. Sometimes there is really no difference in meaning between the two tenses. This is especially with the case with verbs such as live, work, study. Nah, jadi khusus untuk kata kerja 3 ini kita bisa pakai dua-duanya, gitu ya. Dan biasanya kalau perfect tenses itu pakai konjungsi since dan for. Since itu sejak artinya. Kalau for itu selama. Nah, gitu ya. Kalau since itu berarti karena dia sejak, berarti kita nulis bilangannya. Kalau for kita menulis letternya kayak gitu. Nah, gitu ya. Bisa berupa bilangan, bisa berupa letter yang for. Pokoknya kalian tahu since itu sejak, for itu selama, gitu simpelnya. Nah, the present perfect is used with the following time expressions. Biasanya present perfect pakainya ungkapan waktu kayak gini: for, since, already, yet, always, dan sebagainya. Kalian bisa milih sendiri mau pakai yang mana. Ya. Biasanya kalau present perfect continuous hubungannya sama kayak gini. Gitu ya. Nah, terus cara nulisnya gimana, Pak? Oke, jadi kita cara nulisnya ya. Kita ke present perfect dulu. Perfect. Nah, kalau present perfect nulisnya ya subjek tambah have atau has tambah verb 3. Sudah. Nah, yang pakai have apa? Yang pakai has apa, Pak? Ya, yang pakai have ya berarti Ayu Dewi. Ayu
Dewi. Yang has apa Pak? Ya berarti he, she, it gitu. He, she, it. Nah, pokoknya yang jumlahnya 1 gitu ya. Nah, terus verb 3 itu gimana Pak? Ya kalian udah paham sendiri lah ya. Ada yang ditambahi d, ada yang ditambahi ed. Nah, ada juga yang berubah bentuk. Ya, kan ada regular sama irregular ya. Nah, yang irregular itu yang bentuknya berubah-ubah kayak sebentar. Nah, yang bentuknya berubah-ubah contohnya drink menjadi drank, kalau minumnya pas menjadi drunk. Nah, kayak gitu. Ini verb 1, verb 2, verb 3. Nah, cara belajarnya gimana Pak? Menurut saya ini kulino-kulinoan ya. Jadi kalau kalian semakin sering membaca, kalian akan paham sendiri. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang progresif gimana Pak nulisnya? Nah, biasanya kan progresif itu erat kaitannya sama to be ya, teman-teman ya. To be. Nah, to be-nya di sini bukan is mr bukan, tapi pakainya have been sama has been. Nah, udah. Berarti subjek tambah have been atau has been, terus kata kerjanya ing. Nah, di sini nggak perlu dibuat verb 3, nggak perlu ya. Jadi kayak tadi I have been living with my parents since tahun berapa kayak gitu. Gitu ya, semakin simpel. Kalau yang ini yang progresif intinya diingat-ingat, kata kerjanya tidak usah pakai kata kerja bentuk ketiga. Gitu ya, guys ya. Nah, oke. Sekarang ini adalah tugas kalian yang harus dikerjakan ya. Dan langsung dikumpulkan hari ini juga. Silakan bisa di-capture ya. Nanti dikumpulkan di Siakat hari ini juga. Oke, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di WhatsApp saya ya, bisa disampaikan di WhatsApp saya. Gitu, silakan bisa dipelajari, kalau ada pertanyaan tanya, dan ini tugasnya. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.